Ini adalah contoh polinasi yang sudah 3 hari seperti ini. Nah, ini adalah contoh yang sudah relatif berhasil seperti itu ya. Kalau sudah seperti ini berarti dia sudah bisa kita besarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Puri Garden Official. Hari ini kita akan membahas terkait dengan budidaya melon hidroponik. Namun secara spesifik hari ini kita akan membahas tentang polinasi. Apa itu polinasi? Polinasi itu adalah perkawinan antara bunga jantan dengan bunga betina agar mereka kawin, kemudian mereka saling membuahi dan jadilah buah. Nah, kenapa polinasi diperlukan di tanaman melon yang ditanam di dalam greenhouse? Karena kita tahu bahwa agen polinasi secara alami di alam itu dilakukan oleh serangga, seperti oleh lebah, oleh serangga lainnya. Nah, namun karena kita budidayanya di dalam greenhouse, kadang serangga-serangga itu tidak banyak atau tidak maksimal, sehingga kita perlu melakukan upaya membantu pembuahan dengan polinasi buatan. Mau tahu seperti apa? Ikuti video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, kapan kita harus melakukan polinasi? Polinasi dilakukan pada saat tanaman itu siap. Tanaman siap itu adalah tanaman yang sudah menghasilkan bunga jantan dan bunga betina. Dan dicirikan dengan seperti ini. Kalau misalkan kalian pengen tahu bunga jantan dan betinanya itu bisa dilihat di sini. Ini adalah contoh bunga jantan, bunga betina, sorry. Ciri-ciri bunga betina itu adalah ada calon buahnya seperti ini. Terus kemudian bunganya mekar sempurna seperti ini. Nah, sebenarnya di dalam bunga betina ini ada juga putik atau serbuk sarinya sebenarnya. Tetapi biasanya kita tambahkan lagi dari serbuk sari yang ada di bunga jantannya. Kalau bunga jantan itu seperti ini. Nah, kalau ditanya kapan umurnya, biasanya bunga jantan atau bunga betina itu muncul pada saat tanaman berumur 25 sampai seterusnya, minimal 25 hari gitu kan. Setelah 25 hari dia akan muncul, berarti dia sudah siap dibuahi. Dan di mana letaknya? Yang paling bagus adalah di cabang kalau kita biasanya dilakukan di cabang 7 sampai 13. Namun untuk satu tanaman kita hanya pertahankan nanti satu. Oke. Sekarang kita akan praktek bagaimana cara polinasi yang benar. Pertama, setelah kita memilih bunga betina yang sudah siap kawin, yaitu bunga yang mekar sempurna. Terus kemudian jamnya itu sebisa mungkin pagi hari ya, sebelum jam 9, atau kalau enggak sore hari setelah jam 3 sore. Nah, kemudian setelah kita dapat bunga betina yang sudah mekar, lalu kita ambil bunga jantannya. Nah, ini bunga jantan. Kalau bunga jantan boleh dipotek ya. Lalu kemudian kita buang kelopaknya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini tuh sudah ada serbuk sarinya nih yang mulai jatuh. Nah, jangan sampai salah memilih ya. Jadi pilih bunga yang mekar sempurna. Setelah itu kita langsung tempelkan di putiknya seperti ini. Nah, tidak perlu kasar-kasar, halus-halus saja gitu kan, dioles-oles saja. Nah, seperti itu. Setelah selesai itu nanti kita buang potong ini ya, potong cabang di sini gitu kan, tapi ini dibiarkan dulu aja. Dan nanti akan terlihat keberhasilan polinasi kita itu setelah 3 sampai 5 hari. Jika setelah 3 hari calon buahnya ini berkembang atau masih tetap hijau, itu insya Allah jadi tuh. Tapi kalau misalkan dia menguning dan rontok berarti tidak jadi. Kemudian setiap cabang itu akan mengeluarkan bunga betina seperti ini. Ini kemarin sudah kita polinasi, ini juga sudah kita polinasi, dan ini hari ini kita polinasi. Nah, setelah polinasi dilakukan, selanjutnya adalah nanti proses seleksi yang tadi saya bilang. Setelah terlihat buah mana yang potensinya akan berkembang dengan baik, yaitu buah yang relatif lonjong, kemudian bentuknya sempurna, itu yang nanti kita pertahankan. Karena di dalam satu cabang seperti ini, kita hanya mempertahankan satu buah. Kuncinya apa? Kuncinya adalah dari jumlah daun ya. Jadi kita kalau misalkan ingin buahnya itu besar sempurna atau buahnya itu besar normal lah seperti itu, kita biasanya menghitung dari jumlah daun dan yang bisa mensupport pertumbuhan buah, karena daun itu fungsinya sebagai dapur tanamannya.
Biasanya kita hitung minimal 20 daun, maksimal 25 daun. 25 daun ya. Nah, hitungnya dari mana? Dari sini. Dari daun bawah. Nah, untuk kasus ini kita coba untuk buahkan dari satu bucket ini jadi 2 buah ya. Jadi dengan cabang di bawah, kemudian ini tunas utama kita biarkan hidup dan kita hitung dari sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Nah, setelah 20 kalau misalnya dirasa sudah cukup, itu kita nanti lakukan topping. Topping itu adalah pemotongan pucuk utama agar pertumbuhannya itu terfokus kepada daun dan buah, gitu kan. Dan jika ada tunas-tunas lateral yang tumbuh, itu juga kita harus lakukan topping. Seperti misalkan di sini, karena kan kita belum memilih nih, kalau misalkan yang terbaik misalkan buah ini nantinya setelah 5 hari. Nah, maka calon-calon buah yang lain kita akan buang, gitu kan. Hanya pertengahan satu saja. Otomatis calon buah atau bunga yang ada di atasnya ini yang akan nanti tumbuh lagi ke sini, ini nanti ini juga harus kita buang. Ini juga harus kita buang seperti itu. Namun jangan dulu kita buang terburu-buru sebelum kita pastikan ada calon buah yang bagus seperti itu. Nah, ini adalah contoh polinasi yang sudah 3 hari seperti ini. Nah, ini adalah contoh yang sudah relatif berhasil seperti itu ya. Kalau sudah seperti ini berarti dia sudah bisa kita besarkan. Oke. Nah, kurang lebih sahabat gardener seperti itu proses polinasi di tanaman melon khususnya. Tapi kalian semua bisa mengaplikasikan cara yang tadi untuk tanaman-tanaman dari kelompok kurkubit yang lain seperti labu-labuan, melon jenis yang lain juga sama, terus semangka itu juga kalian bisa lakukan hal yang serupa. Nah, ini adalah contoh polinasi yang berhasil. Jadi kalau sudah seperti ini kurang lebih sekitar setelah 7 hari, dia nanti tinggal proses pembesarannya saja seperti itu. Jika kalian suka dengan konten ini, maka kalian harus like, subscribe, dan komen. Biar channel kita ini bisa berkembang dan bisa menginformasikan lebih banyak lagi. Kalau bisa setiap hari kita upload tentang informasi-informasi pertanian yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.